Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, aku Sinta Fitriana, mahasiswa baru Prodi IPAI, Fakultas IPS UPI. Hari ini aku bakal review sebuah buku yang menurut aku relevan dengan kondisi umat saat ini. Judulnya Membonsai Islam, karya Agus Mustofa. Kalau kita lihat dari cover bukunya, cover buku Membonsai Islam tampil sederhana namun penuh makna, menampilkan ilustrasi pohon bonsai sebagai visual yang menyiratkan bahwa Islam sebagai agama besar bisa diperkecil, dibatasi atau dipersempit oleh pemahaman manusia. Dari covernya saja kita langsung diajak berpikir, apakah selama ini kita memahami Islam secara utuh atau justru hanya sebagian kecilnya saja. Selanjutnya, identitas buku. Buku ini berjudul Membonsai Islam, karya Agus Mustofa, diterbitkan oleh Padma Press dan memiliki 264 halaman. Buku ini adalah seri ke-10 dan serial diskusi tasawuf karya beliau. Sekilas tentang penulis, Agus Mustofa lahir di Malang, merupakan alumni Teknik Nuklir Universitas Gadjah Mada, dan dikenal aktif menulis buku-buku pemikiran Islam yang kritis dan mendalam, tapi tetap mudah dipahami oleh pembaca umum. Sebelum masuk ke tiap bab, kita perlu tahu dulu fokus besar buku ini. Membonsai Islam pada dasarnya adalah kritik mendalam terhadap cara umat Islam memahami agamanya sendiri. Agus Mustofa melihat fenomena bahwa banyak ajaran Islam diperkecil hingga hanya mencangkup ritual-ritual semata, kehilangan aspek akal, peradaban, ilmu pengetahuan, bahkan kehilangan nilai rahmat. Buku ini adalah upaya mengembalikan keluasan Islam dalam perspektif yang utuh dan kontekstual. Buku ini terdiri dari 6 bab. Bab pertama dibuka dengan satu pesan fundamental, yaitu Islam adalah agama penuh rahmat. Penulis juga mengulas bahwa untuk mencapai rahmatan lil alamin tersebut, harus dicapai lewat amar ma'ruf nahi munkar dan berorientasi kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 110, Kuntum khairan ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang artinya, kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia selama kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Di bab ini, pembaca diajak merenung, apakah selama ini kita benar-benar menjadikan Allah sebagai orientasi dalam beragama, atau justru orientasi kita hanya sosial, simbolik, atau budaya. Bab selanjutnya yaitu bab 2 dan bab 3, di mana membahas membangun peradaban dan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Di bab ini dijelaskan manusia sebagai khalifah memiliki mandat besar, yaitu memakmurkan bumi, memajukan ilmu pengetahuan, mengembangkan teknologi, dan menjaga harmoni alam. Di bab ini juga dijelaskan bahwa Islam tidak anti sains, justru sains adalah bagian dari cara manusia menjalankan tanggung jawab kekhalifahan. Penulis menegaskan bahwa kemajuan peradaban adalah bagian dari ibadah. Di bab ini, kita diingatkan bahwa sejarah Islam pernah menjadi titik awal bagi kemajuan sains dunia. Namun kini, banyak umat Islam justru memisahkan agama dari ilmu pengetahuan teknologi sehingga tertinggal. Penulis akan berkata, jika umat Islam ingin bangkit, mereka harus kembali menghidupkan tradisi keilmuan. Pada bab selanjutnya, penulis mengajak kita untuk kembali bercermin pada sejarah Islam. Menurutku, bab ini salah satu bagian paling menarik, karena mengajak kita kembali ke masa kejayaan Islam. Islam mencapai puncak kejayaan dan berkembang pesat pada zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, karena pemimpin dipilih berdasarkan amanah, bukan kapasitas, bukan garis keturunan. Lalu sistem pemerintahan tidak berbasis dinasti, kepemimpinan tidak dikendalikan oleh keluarga atau golongan tertentu, dan nilai keadilan, kesejahteraan, ilmu pengetahuan diutamakan. Namun setelah itu, sistem dinasti mulai masuk, dan orientasi kekuasaan berubah, dari amanah menjadi ambisi, dari partisipasi menjadi dominasi. Perubahan ini membuat struktur sosial Islam mengalami pergeseran, yang akhirnya melahirkan perpecahan dan melemahnya standar keilmuan.
Ini menjadi cermin untuk dunia Islam hari ini. Apakah kita sedang mengulang kesalahan sejarah? Nah, lalu pada bab selanjutnya membahas tentang kemunduran umat Islam. Ada beberapa faktor internal yang menyebabkan kemunduran umat Islam. Yang pertama disebabkan jauh dari Al-Quran sebagai sumber petunjuk kehidupan, tidak dipraktekkan dalam realitas. Yang kedua, umat Islam menjauhkan akal dari proses pemahaman dan penerapan Al-Quran, dan lebih memilih ikut-ikutan kepada para pendahulunya, sehingga umat Islam terasing dari kekiniannya. Yang ketiga, umat memisahkan agama dari ilmu pengetahuan dan teknologi, padahal Al-Quran mendorong umat manusia untuk menguasainya. Lalu terjebak pada ritual dan seremonial ibadah, dan yang terakhir terjadi pergeseran tauhid, tidak hanya bertuhan kepada Allah saja. Banyak yang beribadah bukan karena Allah, tetapi karena ingin dipuji, ingin dianggap, atau hanya mengikuti budaya. Bab ini adalah bagian yang paling menyentuh karena mengajak kita benar-benar bercermin pada kondisi umat hari ini. Bab terakhir yaitu membonsai Islam, merupakan inti dari buku ini. Menurut penulis, umat Islam hari ini sering tanpa sadar memotong ajaran Islam menjadi potongan kecil, hanya fokus pada hukum, ritual, atau simbol, dan mengabaikan keluasan Islam sebagai agama, ilmu, akhlak, peradaban, dan kemanusiaan. Islam yang seharusnya seperti pohon besar, rimbun, dan menaungi kehidupan justru dipangkas menjadi kecil. Penulis mengajak kita agar tidak membonsai Islam, tetapi menghidupkannya kembali sebagai agama yang luas, rasional, dan membawa rahmat. Buku Membonsai Islam bukan hanya bacaan, tapi ajakan untuk refleksi diri. Buku ini cocok bagi siapapun yang ingin memahami Islam secara lebih utuh. Jika teman-teman ingin melihat Islam dari perspektif yang lebih kritis, penuh makna, buku ini sangat layak dibaca. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Semoga video ini bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.